Saya Raihan Maulana Kadir, lulusan 03 Kapal Niaga, tingkat 2 semester 1. Sekarang saya praktik di PT SDP Bitung dengan nama kapal KMP Dalain Tewoba dengan GT 1120 Brostonets dengan len Bitung Ternate. Terima kasih. Radar atau Radio Detection and Tracking adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui objek lain yang berada di sekitar kapal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tumpukan dan kecelakaan. Radar kapal digunakan karena ada dalam beberapa kondisi dengan cuaca yang buruk. Pandangan di laut dapat sangat minim sehingga menyulitkan pelaut untuk melihat secara visual. Sistem kerja dari radar yaitu dengan menggunakan sistem gelombang elektronik sehingga bisa mengetahui objek atau kapal lain di sekitar kita. Kemudi kapal merupakan suatu alat kapal yang dapat digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok. Terima kasih. Sonder atau film GEMA adalah alat navigasi elektronik yang bekerja dengan menggunakan sistem GEMA yang dipasangkan pada bahan dasar laut yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan, mengetahui bentuk dasar suatu perairan dan untuk mengetahui gerombolan ikan yang berada di bawah kapal secara vertikal. GPS atau Global Positioning System adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui posisi kapal menggunakan satelit GPS. Memberikan posisi berdasarkan lintang dan bujur sebuah kapal. Dengan merekam posisi kapal, maka dapat dihitung kecepatan arah dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak antara dua posisi yang ditandai. Terima kasih. Kompas adalah salah satu alat navigasi pada kapal yang berfungsi untuk menentukan arah yang tepat. Dalam penggunaan kompas tidak akan terhalang oleh medan magnet luar. Terima kasih. Speedlog adalah suatu alat navigasi elektronik yang berfungsi untuk mengukur kecepatan kapal dan dapat juga berfungsi untuk melihat seberapa jauh jarak yang telah ditempuh oleh kapal kita. Terima kasih. Atau anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin pada sekitar alat tersebut. Ukur ini meliputi kecepatan angin, tekanan angin, dan tinggi gelombang laut. Terima kasih. Teropong berfungsi untuk memperjelas benda-benda yang kurang jelas. Ketika kita lihat di sekitar kapal kita, bisa mengetahui kapal yang berada di dekat kita searah dengan kita atau tidak. Misalnya pada malam hari kita bisa melihat lampu di sebelah kiri dan kanan, depan maupun belakang. Terima kasih. Dia berfungsi untuk melakukan komunikasi dua arah dengan menempatkan frekuensi radio. Cara kegunaan HT kemudian perlu menyimpan nomor panggil yang ada di sisi kiri HT. EDIS atau Electronic Gate Display Information System merupakan pengembangan dari sistem peta navigasi yang digunakan di kapal. Dengan adanya EDIS ini memudahkan pelaut untuk menentukan lokasi dan menjadi lebih mudah dinavigasi daripada sebelumnya. Penggunaan sistem navigasi modern ini akan sangat membantu aktivitas pelayaran karena menampilkan informasi navigasi elektronik secara lengkap sehingga akan mendukung keselamatan. Jaket penolong atau life jacket berbentuk macam pakaian jaket penolong ini dimanfaatkan penumpang untuk mengapung jika terjadi kondisi darurat. Life jacket penolong juga harus mempunyai warna yang mencolok supaya mudah dilihat. Beberapa aksesoris yang ada di life jacket tersebut seperti fluid lampu dan stiker bantu cahaya. Lama life jacket bertahan di air ialah rata-rata durasi 8 jam jika dikenakan kegiatan di dalam air. Skoci atau perahu penyelamat adalah perahu tegar atau pengembang
yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa manusia jika terjadi masalah di laut. Skoci umumnya merujuk kepada kendaraan yang dibawa oleh kapal yang lebih besar atau digunakan oleh penumpang dan awak kapal dalam keadaan darurat. Terima kasih. APAR atau alat pemadam api ringan perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Umumnya dalam situasi darurat, pemadam api ini tidak dirancang untuk digunakan pada kebakaran yang sudah tidak terkontrol. Misalnya ketika api sudah membakar langit-langit. Terima kasih. Lampu ini berbentuk seperti ban mobil. Lampu ini akan dilemparkan ke laut apabila ada satu orang penumpang yang jatuh ke laut. Dan lampu ini harus dilengkapi dengan lampu yang menyala dengan otomatis dan tidak mati oleh air. Lampu harus menyala setidaknya 45 menit dan memiliki kemampuan cahaya sekurang-kurangnya 3,5 lumen. Lampu ini dilengkapi dengan tali yang dapat terapung di atas air dengan ukuran diameter 8 mm. Terima kasih. Ini adalah alat keselamatan pyroteknik. Alat keselamatan pyroteknik adalah visual yang dapat digunakan untuk mengirim pesan SOS agar kapal lain mengetahui bahwa kapal kita membutuhkan pertolongan. Pyroteknik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah parasut signal. Parasut signal dilengkapi dengan parasut yang berfungsi untuk memperlambat waktunya di udara agar kapal lain mempunyai waktu untuk mengidentifikasi kapal yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua adalah red and flare. Nah, ini adalah red and flare yang fungsinya dapat digunakan pada siang dan malam hari, mengeluarkan warna merah yang menyala selama 1 menit saja. Yang ketiga adalah smoke signal. Smoke signal ini berefektif digunakan pada siang hari, mengeluarkan asap hingga tebal atau orange. Lama asapnya kurang lebih 3 menit. Yang ini parachute signal, ini red and flare, dan ini smoke signal. Semua pyroteknik harus disimpan di tempat yang dingin, kering, dan mudah untuk dijangkau. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemuatan. Hal-hal yang harus disiapkan sebelum memuat, yaitu harus menyiapkan kardek atau dek paling bawah untuk pemuatan. Yang kedua, harus menyiapkan HT untuk berkomunikasi dengan orang pantai tentang muatan yang akan dimasukkan ke dalam kapal. Yang kedua, harus menyiapkan ganjal untuk mengganjal ban-ban truk agar tidak maju mundur ketika melakukan perjalanan. Yang kedua, ada lasing. Lasing digunakan untuk mengikat bodi-bodi truk agar tidak terguncang ke kanan atau ke kiri saat melakukan perjalanan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk di dalam peta. Yang pertama ada judul peta. Di sini saya menggunakan peta Teluk Tomini. Yang kedua ada nomor peta. Nomor peta yang saya gunakan adalah 308. Dan di sini juga ada skala peta. Dan juga ada mawar pedoman. Mawar pedoman ini berfungsi untuk menarik garis haluan yang telah kita buat untuk menentukan haluan yang akan kita pakai. Dan juga ada di sini garis lintang dan juga garis bujur. Garis lintang terdapat di sisi kiri dan kanan peta, sedangkan garis bujur terdapat di atas dan juga di bawah peta. Juga ada pulau-pulau yang terdapat di peta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku katalog. Buku katalog ini adalah buku yang berisi peta-peta. Dan sekarang saya memegang buku katalog yang ada di perairan Indonesia. Di dalam katalog ini terdapat daftar isi peta. Di sini terdapat peta-peta laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
sebelum kita menggunakan katalog, kita harus menentukan rute kita agar mempermudah kita menggunakan katalog ini. Di video ini saya sedang menentukan garis haluan dari waypoint A ke waypoint B. Caranya dengan menarik garis haluan yang telah kita buat ke tengah mawar pedoman dengan menggunakan mister jajar. Caranya sejajarkan garis haluan dengan mister jajar, lalu tarik mister jajar ke tengah mawar pedoman. Lalu bisa kita tentukan garis haluan yang akan kita pakai. Dan untuk mengetahui jarak antara waypoint A ke waypoint B bisa menggunakan jangka. Caranya tarik jangka dari perairan dari waypoint A ke waypoint B, lalu dihitung di garis lintang dan bujur. Terima kasih.